Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Yang ektoderm akan jadi kulit dan saraf. Nah, yang mesoderm akan jadi tulang, daging, dan lain-lain di daerah tengahnya. Nah, kalau dia udah jadi gitu, jadilah mulai manusia. Berarti Cari lagi mana? Lemak dibakar, Franky. Lemak dibakar di hari ketiga sampai hari ke-8. Lemak dibakar dibikin jadi gula. Lebih susah nggak menghasilkan gulanya, tapi kita punya cadangan lemak banyak. Nah, jadi artinya apa? Penyakit itu diketahui karena dokter sudah mulai ketemu macam-macam. Oke dok, ini kan kita nggak berhasil nih, tahu-tahu udah kemarin ada ketentuan KPU. Mudah-mudahan istilahnya udah nggak ada rame-rame lagi. Artinya kalaupun misalkan ada sesuatu yang mau disampaikan sama pihak-pihak yang berkepentingan, ya mudah-mudahan nggak ada terlalu rame karena jalanan macet ya dok ya. Oh iya, soalnya puasa itu pengaruh, Franky. Nah, apalagi zaman puasa. Nah, ini dok, kan kita punya kewajiban kita munculin 2 komen yang menarik buat kita bahas bersama pemirsa lain. Yang pertama nih dok, saya mau minta dokter jelasin stem cell. Ya. Stem cell tuh barang apaan dok? Iya kan, buat karena ada belakangnya sel-sel kan berarti itu barang tuh, jangan-jangan itu barang lagi dok. Iya. Stem cell itu tuh asal katanya stem itu akar artinya. Stem apa dok? Akar. Akar root. Iya. Akar sel. Jadi gini, mungkin Franky tahu ya, asal muasalnya semua makhluk hidup tuh dari satu sel. Iya. Manusia misalnya kita ini 3 miliar sel ya. Itu asalnya dari satu sel. Pada satu sel itu adalah sel sperma ketemu sama sel telur waktu pembuahan. Begitu dia ketemu, maka separuh DNA yang dari sel sperma tuh DNA-nya separuh dari DNA manusia. Telur separuh, dia gabung jadi satu, jadilah dia satu sel. Nah, satu sel itu akan membelah karena dia akan menjadi makhluk hidup. 1 jadi 2, 2 membelah jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, terus 32. 2 pangkat sekian berarti dok ya? Iya. Jadi sampai 32. Matematiknya saya kepake lagi tuh. Nah, itu dia. Nah, pada waktu dia membelah itu, kapan itu terjadi? Dia membelah dari satu sel jadi 2 sel sampai 32. Itu adalah perjalanan. Kan pembuahan tuh terjadi di saluran telur. 2 pangkat 5 atau 32 ya? Dia jalan, itu jalan cukup jauh, mungkin dari Jakarta sampai Surabaya kali. Wish. Nah, itu begitu jadi 32. Nah, pada saat 32 itu dia nempel di rahim. Jadi dari ujung saluran itu dia jalan pelan-pelan, di situ ada seperti kayak rumbai-rumbai gitu. Didorong, begitu 32 dia nempel di rahim. Itu pada hari ke-7 setelah pembuahan. Jadi setelah orang berhubungan, hari ke-7 udah jadi 32, dia nempel di dalam rahim. Nah, waktu dia nempel itulah yang kita sebut dalam kedokteran namanya nidasi. Dia nempel. Nah, setelah dia 32, mulailah dia kemudian jadi 64 dan lain-lain, kemudian jadi manusia. Nah, waktu dia dari jadi 32 sel itulah stem cell. Waktu dia jadi 32 disebut stem cell karena stem cell. Kenapa disebut stem? Karena dia nanti akan pecah jadi 3 bagian. Jadi namanya endoderm, sel dalam, mesoderm, sel tengah, dan ektoderm, di luar. Jadi dia akan kepecah menjadi 3 jenis sel yang beda. Jadi kalau nama stem cell itu selnya sama. Begitu dia berubah itu namanya diferensiasi. Dia mulai berubah menjadi ciri masing-masing. Yang endoderm, endo itu bagian dalam, dia akan menjadi saluran pencernaan. Jadi mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, dan segala macam bagian itu. Itu bagian endoderm. Dia akan membentuk saluran pencernaan. Yang ektoderm
akan jadi kulit dan saraf. Nah, yang mesoderm akan jadi tulang, daging dan lain-lain di daerah tengahnya. Nah, kalau dia udah jadi gitu, jadilah mulai manusia. Berarti pembahasan stem cell nih kayaknya cukup panjang, tapi stem cell itu seperti itu dok ya? Iya, tapi sebenarnya kalau ditanya stem cell itu apaan, bukan itu maksudnya, Frankie. Karena pada waktu orang bilang, ini ada namanya terapi stem cell, itu apa tuh? Nah, itu nanti ada pembahasan yang cukup panjang, tetapi pada prinsipnya stem cell itu adalah sel yang bisa berubah jadi sel apapun. Ya, paling nggak kan hari ini otak saya nambah satu dok. Stem cell yang tadinya saya pikir barang apa, nah ternyata itu yang 32 sel tadi. 32 sel itu. 32 sel itu namanya embryonic stem cell. Embryonic stem cell. Nah, itu kalau dikasih ke orang dewasa, dia bisa ngobatin segala macam penyakit. Karena stem cell itu akan berubah menjadi apapun. Misalnya contoh, jadi orang kena serangan, ya? Iya, orang kena serangan jantung kan berarti jantungnya ada yang mati kan. Begitu disuntik stem cell dia akan berubah jadi sel jantung. Dia kembaliin jantung. Orang pikun. Disuntik stem cell tiba-tiba jadi sel saraf, orangnya pikunnya hilang. Nah, waduh. Itu dia, itu obat dewa, itu obat masa depan, Frankie. Iya, cuman ini nanti pembahasannya kayak saya bilang ini bakal panjang. Kenapa? Karena ini ada hubungannya bukan cuma kedokteran tapi sama keagamaan juga nih dok. Dan satu kan Frankie, ngeri dok kalau udah kayak itu, gitu. Cita-cita cewek-cewek zaman sekarang, Frankie. Kenapa? Pada saat kita sudah tua, kita pikun, kita udah mulai keriput, disuntik stem cell terus jadi muda lagi, Frankie. Itu dia yang makanya dia jadi top sekarang. Stem cell itu dok. Iya, keriputnya hilang, Frankie. Itu tiba-tiba jadi muda lagi, seger lagi, wah. Nah, itu nanti itu pembahasan itu nanti akan panjang, tapi stem cell pada prinsipnya adalah jadi di episode keberapa lah dok ya, ditunggu aja dok ya. Oke. Nah, yang kedua nih dok. Kemarin kan kita ngebahas sama Pak Arif tuh masalah puasa. Puasa yang macam-macam. Kan puasa tuh bagus dok. Pertanyaannya kan dari yang nonton ke kita tuh, puasa tuh bagus. Kenapa puasa itu menimbulkan ngantuk? Ya kan? Terus, nah puasa ini kalau bagus seperti itu, bagaimana secara kedokterannya? Kalau itu diterusin aja kan dok? 1 tahun gitu ya. Setahun atau selamanya gitu kan, kayak Pak Arif kan puasa yang intermittent tuh. Nah tuh, gimana tuh dok penjelasan dokter? Oke, sekarang gini, mungkin untuk jawab itu yang paling gampang adalah saya ceritain dulu sebenarnya di badan kita apa yang terjadi sih kalau kita puasa selama 1 bulan. 1 bulan puasa loh. Waduh dok, saya mesti masuk ke dalam badan nih dok. Nah oke, gini ya, orang normal itu nanti nerangin kenapa ngantuk. Nah, orang normal kalau dia makan gula, bahan yang bentuknya karbohidrat, dia jadi gula kan, dia langsung seger. Makanya orang kalau pagi-pagi ya minum kopi manis, langsung seger. Kalau mau lari, minum air gula langsung larinya cepet, Frankie. Karena itu energi. Nah, pada waktu orang puasa, ya puasa yang terjadi apa? Dia nggak makan apa-apa kan? Gula nggak ada yang masuk. Iya. Nah, tapi itu padahal kita perlu gula. Buat apa? Buat aktivitas, buat berpikir yang utama. Nah, sekarang bagaimana caranya tubuh kalau nggak ada gula yang Tunggu masuk? dulu dok, saya potong dulu dok. Di dalam kita punya air liur, apa saliva dok ya? Ya. Itu ada gula nggak? Nggak. Nggak ada ya? Dia ada justru bahan untuk ngancurin gula. Oh, soalnya kan. Oke. Jadi kita nggak dapat gula kan? Maka otomatis tubuh itu kalau pada saat dia kekurangan gula, dia akan membatasi seluruh aktivitas. Nah, kalau diperiksa orang yang pulang puasa hari pertama, hari kedua, tensinya turun lagi. Kadar gulanya turun. Karena kenapa? Karena memang nggak ada barang, maka tubuh akan membatasi pengeluaran energi. Jadi dia jadi timbullah rasa malas dan ngantuk. Otak nggak bisa berpikir, maka jadinya ngantuk. Itu 2 hari pertama biasanya itu yang paling gawat. Nah, terus bagaimana caranya supaya kita bisa berpikir dan masih bisa bergerak? Berarti 2 hari pertama ini adaptasi nih dok ya, penyesuaian ya. Apa yang dilakukan? Di badan kita ada sumber gula yang nggak dibakar dari makanan, namanya glikogen. Barang apa lagi dok? Glikogen itu adalah gula yang ada di otot kita dan di liver kita. Oke. Nah, 2 hari pertama pada waktu kita puasa, glikogen itu dibakar sama badan. Dibakar jadi gula. Dari otot dan dari liver. Nah, salah satunya itu juga yang membuat kita jadi ngantuk.
Oh, artinya kalau kita puasa kenapa orang makin lama makin kurus itu karena otot-otot itu ada yang bagian gulanya yang dibakar. Iya, tapi itu cuma buat 2 hari, Frankie. Buat 2 hari. Jadi 2 hari pertama biasanya orang puasa ngantuk setengah mati karena kenapa? Ya itu dipakai. Si otak bikin PO tuh dok ya, untuk bisa menggunakan itu kondisi gula. cadangan. Jadi kayak kita nggak punya duit cadangan, jadi uang tabungan diambil. Mantap, nah, makan tabungan. Mulai hari ke-3 sampai hari ke-8 dia udah bilang kalau diterusin nih lama-lama nih nggak bisa gerak nih. Nah, otot. Si otak udah nyari lagi. Mencari lagi mana? Lemak dibakar, Frankie. Lemak dibakar di hari ke-3 sampai hari ke-8. Lemak dibakar dibikin jadi gula. Lebih susah nggak menghasilkan gulanya, tapi kita punya cadangan lemak banyak. Makanya itu yang terakhir kenapa kalau orang bulan puasa tuh perutnya makin kempes. Lemaknya hilang, Frankie. Nah, sampai hari ke-8. Iya. Nah, setelah hari ke-8 itu yang terjadi lemaknya terus dibakar karena kita punya cadangan lemak banyak. Maka biasanya setelah hari ke-3 dan selanjutnya nggak ngantuk lagi, Frankie. Karena? Ya karena gulanya udah rutin, dia udah terbiasa pakai lemak. Terbiasa mengevakuasi lemak itu cadangan emasnya badan kita lah itu. Oke. Mungkin kalau kita ibaratin mobil gini dok, waktu awal-awal itu yang dipakai tuh reserve daripada tangki mobilnya, ya kan? Betul. Begitu dari reserve dari tangki mobilnya, karena mungkin hari ke-3 ke-8-nya tuh walaupun nggak ada Pertamax, nggak ada Pertalite, pakailah Pertamax gitu ya. Yang penting ada buat bahan bakarnya gitu dok ya. Ya oke. Nah habis begitu, kapan badan kita mulai sehat? Kita sehat seperti biasa. Setelah hari ke-8, ke-9 dan seterusnya dok. Karena kenapa? Kenapa badan kita lebih sehat? Nah itu masuk ke teori yang waktu itu. Karena perutnya tuh nggak keisi makanan, kan nganggur. Nah selama ini tuh tentara kita nih, kekebalan kita tuh ngawasin yang masuk ke dalam perut nih. Ada racun nggak? Ada kuman nggak? Dia hantam tuh kekebalan ke situ. Nah sekarang karena nganggur, kekebalan mulai bersih-bersih di badan kita. Racun-racun diambil, didetoks racun-racun, kuman-kuman dimatiin, sel-sel yang jelek dibuangin segala macam. Itu pembersihan tuh selama 1 minggu, Frankie. Minggu kedua. Mulai dibersih. Mulai minggu ke-3 dan selanjutnya setelah bersih, apa? Dia membentuk sel yang baru, yang bagus-bagus. Jadi 2 minggu terakhir setelah puasa itu adalah pada saat badan kita sudah sehat. Nah, karena bukan cuma racun sudah dibuang, tetapi dia udah mulai memperbaiki. Sehingga pernah dengar nggak orang sakit mah selama bulan puasa sembuh malah katanya, jadi dok. sembuh? Iya. Karena penyembuhan itu dimulai dari minggu ke-3. Minggu ke-3. Nah, berarti kan minggu kedua ya, 2-3 lah. Oke. Berarti kan sebenarnya kan puasa ini sangat bagus buat kesehatan, dok. Nah, walaupun di dalam agama Islam setahu saya, dok ya, bulan Ramadan itu kira-kira sekitar 30 hari kan, dok. Kenapa kita nggak terusin aja, dok? Kalau misalkan itu bagus kan puasa tuh buat kesehatan kita. Nggak mau jawaban yang lucu apa yang nggak lucu nih? Jawabannya yang benar, dok. Tapi lucu. Nah kalau yang lucu begini, Frankie, kalau kita udah puasa 1 bulan, habis itu diakhiri dengan Lebaran. Kalau kita puasa nyambung terus setahun, kapan Lebaran ya kesian. Itu yang lucunya, Frankie. Ya Lebaran itu tetap Lebaran lah. Kalau nggak kan nggak dapet kan angpau sebutannya apa sih? Amplop lah ya. Enggak, tapi sebenarnya begini, itu sebenarnya yang dilakukan selama bulan puasa itu adalah suatu kondisi gawat darurat. Kan normal nih ya, normal kalau kita misalnya kita mau spend uang dari uang gaji kita spend kan, seperti itu normal. Tapi kalau dalam kondisi gawat darurat ya seperti dalam bulan puasa itu kan cadangan dikuras. Nah kalau cadangan dikuras terus ya lama-lama juga habis dong. Nah iya dong, nanti lemaknya habis, nanti ototnya habis, makin lama makin kecil. Makanya itu nggak boleh diterusin. Artinya ya, nggak terlalu baik lah diterusin karena kita punya cadangan terbatas. Jadi sebenarnya di agama Islam tuh angka 1 bulan itu angka yang sangat bagus lah ya. Ya itu jadi cukup buat orang-orang untuk merasakan bagaimana tuh kaum duafa itu bisa nggak makan, lapar segala macam, supaya kita lebih simpati ke mereka seperti itu loh. Tapi juga buat kita sendiri dari segi kesehatan itu adalah saat yang paling bagus untuk membersihkan semua racun yang ada di badan kita. Tapi ada beberapa
Orang misalnya orang Jawa tuh kan setelah itu kan kadang-kadang masih ada puasa juga. Senin Kemis atau apa-apa. Nah, itu dipakai sekali-sekali sih boleh. Tapi kalau terus-terus juga nggak bisa Nggak juga. bagus. Nggak bagus. Oh. Dan ada satu lagi sebenarnya secara praktisnya, Frankie. Kalau selama bulan puasa tuh segala macam berubah loh. Yang berubah bukan cuma kita, kan seluruh orang yang jualan semua berubah semua. Yang siangnya kan ada yang jualan. Loh kalau selama waktu saya masih kemarin-kemarin itu ya, sekarang juga masih kalau ke Salemba, ke UI, saya ngajar, bulan puasa saya ikut puasa, Frankie. Kenapa? Nggak ada yang jualan. Oh. Nggak ada yang jualan. Yang jualan kan cuma di mall doang kalau jam-jam belum buka Berarti puasa. dokter berpartisipasinya dengan puasanya ya? Ya puasa. Kalau saya terbalik, Dok. Saya berpartisipasinya dengan buka puasa bareng. Jadi saya nggak puasa, tapi hampir tiap hari dapat undangan buka puasa bareng. Nah itu, jadi saya partisipasi di buka puasa aja, Dok. Iya enggak, tapi kesian yang sama yang jualan, Frankie. Kalau saya liatin kalau bulan puasa itu yang jualan tuh libur loh. Yang mereka berubah menjadi jualan takjil sore-sore. Oh. Nah, tapi yang jualan takjil yang tadi yang nggak biasa jualan takjil jadi jualan, jadi banyak banget. Kemarin saya ke Senayan City, ada takjil gratis tuh di basementnya, lantai dasar atau lantai ground lah ya. Itu ya lumayan sih kalau buat orang-orang. Oke, Dok, jadi penjelasannya dokter seperti itu ya. Nah, ini saya mau ngebahas sama dokter, saya mau minta penjelasan sama dokter nih masalah duluan mana nih penyakit sama obat. Sebenarnya bukan ke sana sih, Dok. Kan sekarang gini, orang-orang zaman dulu, Dok, itu kan boleh dibilang kan penyakitnya sedikit. Iya. Itu apakah karena zaman dulu itu nggak ketahuan itu benar sudah ada penyakit tapi nggak ada namanya, atau memang penyakitnya belum timbul? Nah, itu gimana tuh, Dok, sebenarnya? Jadi kalau saya kan di dunia komputer tuh ada yang namanya virus dan antivirus. Orang bikin antivirus bikin virus keluar antivirusnya. Iya. Gitu. Kalau penyakit gimana tuh, Dok? Soalnya setahu saya ada penyakit-penyakit juga yang kadang-kadang dibikin kan, Dok. Tapi di luar yang dibikin, yang alam nih gimana, Dok? Kalau saya sendiri sih bilang penyakit itu sebenarnya kagak ada, Frankie. Lah, kok bisa? Ntar dokter nggak laku lagi kalau nggak ada penyakit. Enggak, gini. Saya tuh ada langganan ya. Langganan biasa tuh makan siang di waktu dulu Atma Jaya masih ada tuh rumah duka. Oke. Nah, di situ ada yang ini. Yang seberangnya Dipo. Ya, di situ. Di situ ada si itu Pak Haji jualan sate. Sate kambing sama sop kambing. Saya ke situ. Itu pada waktu itu zaman Covid. Ya. Itu Covid lagi tinggi-tingginya tuh. Saya baru aja baca berita di Madura. Itu puskesmas pada tutup karena dokternya kena Covid semua. Ya kalau dokter kena Covid berarti dari pasiennya kan. Ini mesti klarifikasi sama Fitri nih, karena Fitri asli dari Madura dia. Nah terus saya lagi makan di situ, saya tanya si Pak Haji dari mana sih itunya asalnya Bangkalan katanya. Tanya di Bangkalan Madura ada Barat Covid nggak? Ada Covid nggak Pak Haji? Nggak ada Covid tuh katanya. Yang benar Pak Haji. Orang Madura nggak kena Covid katanya, nggak ada Covid yang kena Madura dia bilang. Kok bisa begitu? Ya nggak ada dia bilang. Terus kalau ada yang mati-mati itu, ya itu kena flu biasa dokter katanya. Terus kan saya jadi penasaran kan, kok bisa kena flu bisa mati? Pak Haji kenapa tahu itu nggak ada Covid? Nggak ada Covid di sana. Terus saya bilang, emang diperiksa Covid? Nggak diperiksa katanya. Orang Madura nggak mau diperiksa Covid. Jadi nggak ada Covid. Yeah. Jadi artinya sebenarnya Covid nggak ada. Betul nggak? Ya, antara benar dan nggak benar gitu. Tapi kan kalau yang jelas itu Covid-nya ada, tapi dia karena nggak mau diperiksa itu sehingga tidak ada hasil yang menyatakan dia Covid. Nah, problemnya kalau zaman dulu kan sekarang tuh macam-macam sekarang, Dok. Ada penyakit jantung, penyakit kencing manis yang paling banyak jadi mother of disease katanya, Dok ya. Terus ada penyakit ini itu. Nah, zaman dulu itu apakah itu penyakit yang seperti itu belum timbul, belum ada atau timbul setelah mengalami apa nih, Dok? Evolusi kah atau revolusi? Mengalami karena dokternya makin pintar. Makin pintar dokter dia makin dapat banyak penyakit. Nah,
Jadi dulu sudah ada tuh penyakit Oh, seperti ada. itu. Oke. Nah, sekarang contoh. Hmm. Nih kalau ceritanya nih kalau kalau di kampung nih ya. Hmm. Lagi jalan-jalan, Hmm. kebelet kencing. Hmm. Dia kencing di itu di pohon, Ya. di bawah pohon. Ya kita Kencing, nggak numpang-numpang. Ya amit-amit gitu kan biasanya kan. Tumpang-tumpang mau kencing gitu, anak raja mau kencing gitu kan ngomong. Dia kayak gitu. Pulang di rumah dia panas, Frankie. Dia panas. Hmm. Terus akhirnya meninggal. Hmm. Katanya kenapa? Kesambat pohon. Sambat. Nah. Tapi kalau itu kejadian di Jakarta, Hmm. seperti mendadak kan keluarganya penasaran kan, diotopsi. Sama dokter. Nah begitu diotopsi ketemunya apa? Ternyata ada luka di usus alusnya. Iya. Ternyata tipes. Oke. Jadi penyakit tipes Tipes tuh bisa seketika meninggal dok ya? bisa jebol. Oh, oke. Dan sebelum meninggal bukan cuma panas, tapi panas dan dia ngoceng-ngoceng, bisa ngoceng-ngoceng kayak orang ngelindur gitu. Kayak kesambat gitu ya? Iya. Nah, jadi artinya apa? Penyakit itu diketahui karena dokter sudah mulai ketemu macam-macam. Oke. Jadi penyakit-penyakit yang banyak ini bukan yang khusus nih dok ya. Sebenarnya dari dulu sudah ada, Tidak ada. tapi saat itu belum diketahui bahwa itu adalah penyakit. Nah, ini saya mau cerita satu-satu. Pernah tahu ada pneumonia nggak? Pneumonia. Nah, pneumonia itu radang paru. Heeh. Kan paru-paru tuh isinya udara kan, orang ngisep udara, Ya. diambil oksigennya, CO2-nya dibuang kan, seperti gitu kan. Mhm. Tapi kebayang nggak kalau di dalam dada ini isinya nanah, ada kuman, kuman masuk, terus keisi nanah, orangnya nggak bisa napas karena udara dari luar kan oksigen nggak bisa masuk. Oh. Dia nyesek, gejalanya nyesek, badan panas karena kena kuman kan, badan panas, sesek, lama-lama dia meninggal. Itu penyebabnya apa dok? Itu pneumonia, kuman. Kuman. Masuk ke dalam saluran Pernapasan. pernapas, Hah? turun ke bawah. Aha. Pneumonia itu kuman. Ya, jadi yang namanya itu tuh pneumonia tuh kayak gitu. Hmm. Nah, sekarang bagaimana caranya? Dulu orang nggak tahu, orang batuk. Batuk-batuk kan orang batuk biasa dong. Iya. Artinya nggak kenapa-napa. Kita anggap biasa batuk biasa lah. Batuk-batuk, kemudian jadi nyesek, Hmm. terus tiba-tiba meninggal. Hmm. Nah, orang nggak ada yang tahu. Yang nemuin siapa, Frankie? Orang kemudian tahu apa yang terjadi. Ada seorang dokter yang asalnya dari seorang petani. Hmm. Dia asalnya petani. Hmm. Dia bapaknya itu simpan ini petani ya. Dia petani Petani wine, apa nih, Dok? wine, Anggur. anggur. Hah. Dia masukin ke dalam tong-tong itu kan. Berarti di Eropa nih dok. Ya. Ah. Masukin ke dalam tong-tong itu ditaruh di bawah tanah tuh, Aha. di tempat penyimpanan. Terus kalau bapaknya bilang, ambillah anggur dari bawah. Mm-mm. Diambil bawah, tinggal dibuka gitu ya. Terus dia mau tahu anggurnya tuh isinya berapa. Ini botol kosong apa botol isi? Diapain kira-kira? Nggak tahu tuh dok. Diketok sama dia. Kalau ada isi, kalau kosong kan tong dong dong Oh, dong. barrelnya Kalau ini, nih, barrelnya. Ha. tong dong dong dek 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 dek. Iya, Dia iya, tahu sebatas mana itunya. Iya. Nah, dia udah jadi dokter. Ada orang sakit begituan, dia kagak tahu kenapa orang batuk pilek kok bisa mati. Mm-mm. Sama dia diketok ininya. Dong 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 dek dek dek. Ada air. Pasti ada air. Oh, jadi kalau dokter-dokter periksa kita punya itu Diketok-ketok. cuma tok-tok-tok itu tuh tujuannya Perkusi namanya. Itu diketok. mau tahu tuh. Ada isi apa enggak? Yang bagus tuh ada isi apa enggak, Dok? Yang isinya udara dong. Nah. Dong 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 seperti kayak botol kosong itu loh, kayak barrel kosong tuh. Dong 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 dek 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 dek, berarti di sini air, batasnya air mana. Kalau diketok-ketok, oh air di sini. Oh dia bilang oh ini sih air. Sama dia ditusuk sama dia. Pakai jarum ditusuk ternyata nanah. Nah, nanahnya dikeluarin. Sembuh pasiennya. Nggak jadi mati dah ya. Ketemulah namanya penyakit namanya pneumonia. Penyakitnya udah ada dari dulu sudah ada, tapi belakangan baru ketemu karena dokternya udah makin pinter gitu loh. Jadi sebenarnya bukan karena hilang dok ya. Kalau saya kan biasanya ketemu gara-gara hilang dok. Nah, ya jadi seperti itu. Jadi artinya apa? Seorang dokter, pasien datang, seorang dokter yang pintar dia akan bisa bilang oh penyakitnya ini karena dia punya perbendaharaan penyakit banyak di kepalanya. Waktu dia periksa dia keluarlah macam-macam. Jadi agak mengerti nih sekarang dok. Jadi penyakit itu zaman dulu tuh sudah banyak ada di
dunia ini ya. Cuman Dokter belum tahu apa itu. belum tahu. Kasih nama lah ya. Kasih nama. Nah, sekarang saya agak lebih jauh lagi nih, Dok. Kita kan hidup di kota-kota besar. Sementara banyak saudara-saudara kita yang hidupnya di daerah-daerah. Ya. Kenapa orang-orang di daerah itu kok relatif lebih sehat, tanda kutip ya, Dok ya, dibanding sama orang di kota? Nah, itu bagaimana tuh penjelasannya, Dok? Lebih kalah pola hidup, Frankie. Pola hidup itu karena kenapa? Kita itu bisa tahan dari segala macam penyakit itu kalau kita punya daya tahan. Daya tahan dalam arti kata begini, pertama masukannya kita punya makanan, makanan sehat. Sehat tuh berarti dia cukup, lengkap, tidak berlebihan. Cukup, lengkap, tidak berlebihan. Iya. Ini kalimatnya sih pendek, Dok, tapi panjang nih, Dok, urusannya, Dok. Pernah dengar nggak bahwa orang makan itu harus stop sebelum kenyang? Ya, kan ada, kalau nggak salah dalam agama Islam ya, kalau nggak salah seperti itu ya, Nabi menganjurkan makanlah sebelum lapar, berhentilah makan sebelum kenyang gitu Ya, kan, Dok ya. nah, ini ada satu penelitian yang menarik, Frankie. Yang penelitian yang menarik yang menerangkan kenapa orang sekarang umurnya makin muda matinya. Betul nggak? Stres kali, Dok ya. Bukan, Nabi Adam dulu umurnya ratusan tahun. Iya. Makin muda, sekarang 60 tahun udah meninggal, Frankie. 70 tahun udah meninggal. Orang zaman dulu ratusan tahun. Kenapa? Nah, ini dia yang melakukan penelitian. Tapi kalau mau melakukan penelitian, kalau diteliti pada manusia, lama penelitiannya. Dibikin sama tikus. Nah, tikus kan umurnya lebih pendek. Iya. Dikasih tikus, nih ada sekelompok tikus. Kelompok tikus. Dia dikasih kalorinya sekian, jumlah kalori ini. Makin rendah. Terus dipelihara itu sampai dia meninggal. Si tikus itu tadi, Dok. Tikus mati, bukan meninggal ya, mati ya tikus. Ternyata semakin banyak kalori yang dimakan itu semakin pendek umurnya. Oke. Nah, itulah yang menerangkan kenapa orang zaman dahulu itu salah satu faktor ya. Itu umurnya lebih panjang daripada orang itu. Jadi pola hidup orang-orang di daerah itu Makanya lebih sehat. Makan sekedarnya, mereka tidak pernah yang namanya all you can eat. Nggak ada. Dia makan, dia bagi-bagi segala macam. Jadi makannya nggak banyak tapi lengkap. Itu kan dimakan, boleh dibilang pola hidup menyangkut ke makanan, Dok, itu ya. satu. Yang kedua itu adalah masalah aktivitas. Kalau orang-orang di daerah, di kampung dan segala macam, aktivitasnya tuh keluar tenaganya lebih banyak. Dia bisa nyawah dari pagi sampai sore. Dan selama matahari ya. Iya. Di bawah matahari ya. Kalau matahari itu pengaruh, Frankie. Di Jakarta atau kota-kota besar kita matahari udah nggak ada kelihatan, ganti lampu, Dok. Masih tetap berkegiatan. Dan satu, kita nggak kena matahari. Matahari gunanya buat apa? Tahu nggak? Sok pinter dikit saya, Dok. Iya. Ya, mengubah vitamin untuk menjadi sesuatu yang berguna buat badan lah. Bukan. Apa, Dok? Kita makan, yang makan itu namanya provitamin D. Vitamin D. Jadi provitamin. Sebelum jadi vitamin. Sebelum jadi vitamin. Dia akan jadi vitamin kalau kena matahari. Jadi matahari itu mengubah provitamin D menjadi vitamin D. Itulah kenapa waktu Covid kita banyak disuruh berjemur, Dok ya. Ya. Vitamin D itu ya kalau dia makin tinggi itu membuat daya tahan kita lebih tinggi. Oke. Nah, penelitian tuh pernah menunjukkan pada waktu itu ya, waktu Covid kemarin. Kalau kadar vitamin D di dalam darahnya itu di atas 80, kemungkinan besar dia nggak ketularan. Jadi cukup ditahan sama vitamin D-nya aja, Dok ya? Iya. Terus kalau di antara 30 sampai 80 vitamin D-nya, dia sakit tapi dia bisa sembuh. Kalau di bawah 30 biasanya susah meninggal. Bisa meninggal. Sehingga pada waktu itu ada suplementasi vitamin D kan? Dan satu penelitian yang sangat mencengangkan adalah penelitian vitamin D pada beberapa populasi di dunia menunjukkan antara lain di Indonesia vitamin D-nya rata-rata rendah. Vitamin D dapatnya dari mana, Dok? Matahari. Oh, dari matahari. Tapi provitamin D kita bisa dapat dari mana? Nah, itu dia. Perubahan provitamin D itu dari susu. Konsumsi susu kita rendah, Frankie. Oh, saya emang enggak, Dok. Saya emang suka susu sih, Dok. Sampai sekarang saya susu. Dari botolnya? Ya pakai kemasan, Dok. Enggak. Jadi maksudnya gitu. Ya, jadi itu ada satu hal. Sinar matahari ya, tetapi itu juga mesti disuplai dengan susu. Oh. Saya pikir susu tadinya cuma ngasilin banyak kalsium doang, karena kalsium katanya kan bagus tuh, Dok. Tapi ternyata menghasilkan juga vitamin D.
ya. Nah itu booming ya sejak COVID itu. Vitamin D3 itu booming sekali penjualan vitaminnya. Dan Provitamin D, provitaminnya. Tapi begini masalahnya, ini ada satu kesalahan. Di Indonesia rendah, ya beberapa belas doang rata-rata vitamin D. Dan susu ini kan bikin orang jadi tinggi-tinggi, Dok. Ya. Di Thailand juga rada rendah. Walaupun dia itu daerah panas. Jadi ya itu dia dari suplementasi, dari susu, keju dan lain-lain, tapi juga dari matahari. Dua-duanya harus ada, Frankie. Jadi di sini saya sedikit bahas kita di COVID, Dok. Indonesia matahari berlimpah, tapi susunya kurang. Sementara di Belanda itu kan peminum susu, Dok, dan keju. Sementara mataharinya kurang. Jadi ya artinya COVID-nya tetap merajalela ya di situ ya. Ya. Jadi Tuhan memang adil banget, Dok ya. Di satu sisi kita digempur dengan COVID, Indonesia banyak matahari. Terus di Belanda banyak orang minum susu, tapi nggak banyak matahari ya. Makanya mereka jalan-jalannya ke sini, Frankie. Iya. Kalau boleh. Dia di pantai itu, pada telanjangan buat apa? Buat dapetin matahari. Matahari ya, mereka istilahnya santen. Ya seperti itu. Nah saya kan ya kebetulan saya olahraganya golf, jadi saat itu ketolong juga tuh, Dok, dengan bermain golf, jadi kita dapat matahari banyak kan ya. Nah jadi itu sekarang pola hidup terhadap matahari nih, Dok ya. Nah terhadap aktivitas kerja tadi dokter bilang. Aktivitas juga, karena kalau orang di kota itu kebanyakan duduk kerjanya. Kalau di sana mereka gerakan, itu macul lah apa dan segala macam. Jadi itulah sebabnya kenapa juga orang-orang di kota yang aktivitasnya seperti buruh-buruh itu daya tahan badannya malah lebih bagus daripada orang-orang yang istilahnya di belakang meja doang ya, Dok ya. Iya, betul. Berarti kita harus banyak olahraga nih, Dok ya, kesimpulannya, Dok ya. Iya. Olahraga yang di luar ruangan. Ya, dianjurkannya, Dok ya. Dok, satu lagi nih, Dok. Ada nggak, Dok, penelitian terhadap makanan, Dok? Makanan tuh pengaruh nggak terhadap kita punya kesehatan kita? Kan tadi dokter bilang tuh kalau misalkan kita pola hidup, tadi dokter bilang makan, kita makan kan makin lama pengen makan yang enak-enak. Nah, sementara kalau di desa-desa beef stick beda kali, Dok ya. Mungkin di sana adanya mungkin daging goreng ataupun apa. Tapi di kita ada macam-macam. Boleh istilahnya sekarang tuh, tapi saya nggak suka dengan makanan sekarang, Dok. Udah mahal, makannya dikit. Kalau zaman dulu kan, kalau mahal tuh cenderung ke porsi yang banyak. Kalau sekarang tuh yang penting hiasannya banyak gitu. Gimana, Dok, kalau makanan ini, Dok? Kalau makanan yang pengaruhnya itu adalah makanan soal pemrosesannya. Proses. Jadi kalau diproses misalnya direbus itu jauh lebih bagus daripada yang digoreng. Kan digoreng itu mengubah beberapa komposisi lemak itu menjadi lemak yang jenuh. Dan itu lemak yang nggak begitu bagus. Oke, Dok, kan katanya ada lemak jenuh dan lemak tak jenuh. HDL ya, high density lipid ya, Dok ya, L-nya tuh ya. Satu lagi low LDL, low density lipid. L-nya itu apa sih, Dok? Lipoprotein. Nah, mana yang bagus sebenarnya buat badan kita? Yang high density atau yang HDL atau LDL gitu? Oh gini, kalau yang gituan mah paling gampangnya ada itu kan kolesterol ya. Itu kolesterol, ada kolesterol baik, ada kolesterol yang tidak baik. Yang baik cuma satu, HDL, udah itu aja. Oh. Jadi kalau periksa gitu HDL harus tinggi di atas 40. Kalau di atas 40 kita tuh bagus. Kemungkinan serangan jantung kecil. Gitu. Analisa saya benar nggak nih, Dok? Kalau HDL kan berarti kan dia tidak lagi bisa ditempelin sama yang lain-lain karena sudah jenuh. Kalau yang LDL masih bisa ketempelan sama yang lain-lain. Sebenarnya jenuh nggak jenuh sih bukan itu. Itu. Lain cerita. Kalau jenuh tidak jenuh gini loh. Ini kan lemak itu kan glycerol, ada gliserol, ada asam lemak. Asam lemak itu kalau disebut jenuh itu kalau asal lemak kan C itu ya kalau kimia ya. H-nya udah penuh. Ya full. Itu namanya jenuh. Nah itu maksud saya gitu, Dok. Nah jadi, kalau H-nya belum penuh bisa masuk radikal lain. Iya, masukkan yang lain. Nah itu yang tidak jenuh. Yang jenuh itu jelek. Wah, Dok, jadi selama-lama saya ingat lagi nih, Dok. Itu pelajaran SMA karena dokter SMA kan belajar
Iya, kimia organik. Dokter kan di waktu kedokteran masih belajar, saya udah nggak belajar tuh waktu di kuliahan. Nah, satu lagi kan dokter bilang masak nasi. Ya. Kata dokter, nasi yang habis ditaruh di kulkas dimasak lagi dimakan itu udah menurunkan dia punya apa dok, karbo atau apa tuh Katanya. katanya. Tapi saya ingat juga zaman saya masih kecil dulu masak nasi tuh pakai 2 kali proses. Proses pertama tuh saya tuh disebutnya di aron ya. Iya. Jadi beras setelah dicuci terus kemudian dipanci sama airnya dipanas sampai saat tuh apa sih menyusut ya dia punya apa airnya. Setelah itu dipindah ke langseng atau kukusan. Kalau sekarang terus keraknya dikorek dimakan kan. ya itu kerak yang udah nempel itu kadang-kadang asik tuh. Iya, dikasih garam kan dimakan. Nah, tunggu dulu, ngiler dulu. Nah, sekarang nggak pakai langseng, tapi langsung di rice cooker. Sehingga istilahnya mungkin itu yang menyebabkan nggak kesaring lagi ya, dia punya apa gula-gulanya kali dok ya. Ya saya nggak tahu, tapi itu pemrosesan itu pokoknya pada prinsipnya kalau makanan kalau kebanyakan diproses itu efeknya jelek Frankie. Jadi misalnya contoh kita punya ayam langsung digoreng sama ayam yang kemudian dia dibumbuin itu dibikin jadi nugget misalnya, itu nugget itu lebih jelek. Sama seperti daging sapi kita masak sama daging sapi yang sudah diolah menjadi sosis itu lebih jelek. Apalagi di dalam kaleng. Jadi makan proses food itu nggak bagus. Ada makan beef stick lebih bagus daripada makan sosis. Ya betul. Makanya kalau saya sendiri sih pribadi ya, cucu saya batasi untuk makan sosis karena itu nggak bagus. Yang sudah diproses, sudah di frozen, apalagi sudah dimasukin di dalam kaleng. Jadi kentang segala macam, kita makan kentangnya langsung lebih bagus daripada kentang itu dijadikan semacam kentang yang tipis-tipis. Gitu dok ya. Kenapa sih dok? Alasannya dok, kok proses itu? Kalau pemrosesan itu akan mengubah bahan-bahan nutrisi yang ada di dalam makanan itu berubah. Satu. Yang kedua, untuk pemrosesan itu ditambahin bahan-bahan lain. Misalnya contoh kalau udah di dalam kaleng itu kan dia harus menjamin bahwa itu tidak busuk, tidak apa. Udah pasti nanti dikasih bahan pengawet, dikasih garam, dikasih apa. Nah itu yang jelek. Tambahan-tambahannya itu loh. Nah, ngomong-ngomong masalah garam nih dok. Tadi dokter bilang ditambahin garam. Garam kan perlu dok? Perlu, tapi nggak boleh kelebihan. Nggak boleh kelebihan. Jangan Gula salah. juga perlu, nggak boleh kelebihan. Iya, semuanya itu harus dalam porsi yang normal. Karena kalau misalnya garamnya tinggi, yang terjadi adalah hipertensi. Tapi orang kadang-kadang bilang hipertensi itu terjadi karena turunan. Saya bilang bukan turunan, karena kebiasaan di rumah tangga. Kalau di satu ibu biasanya masak yang rada-rada asin, seluruh anaknya itu nanti kalau mereka sudah kawin, kecenderungannya tuh mereka juga makan seperti itu. Nah saya tuh satu hal yang menarik, saya tuh belajar untuk ngurangin segala macam itu waktu saya di Jepang lagi. Saya tertarik dengan. Tahu nggak kenapa di Jepang? Di Jepang itu garam itu tidak asin, gula itu tidak manis. Bingung kan? Iya. Jadi kalau misalnya di sini ya kita misalnya gula ya, kopi misalnya, dikasih gula yang kotak-kotak itu, ya, satu biji aja udah manis. Kalau di sana 5 biji juga nggak manis-manis lagi. Itu juga misalnya kecap asin di Jepang, kecap asin itu tidak asin. Namanya garamnya tuh tidak asin. Nah kalau udah kebiasaan seperti itu, makan yang di Indonesia punya, waduh rasanya asin banget. Saya punya kebiasaan makannya asin dok. Jadi kalau makan yang kurang asin, saya buat rasanya hambar itu dok. Nah itu karena kebiasaan dari rumah, dari sejak kecil kita dibiasakan seperti itu. Tapi saya sendiri berubah, di keluarga saya asin, ibu saya asin. Tapi saya married sama istri saya itu dari keluarga yang makanannya tidak asin. Bahkan lama-lama saya udah terbiasa makan yang dari keluarga saya rasanya asin. Nah yang jadi masalah adalah untuk gula, garam dan segala macam itu kita punya jumlah yang sebaiknya dimakan. Kelebihan nggak bagus, kekurangan nggak bagus. Jangan salah, kekurangan garam itu juga bisa bikin kamu masuk ICU. Banyak orang yang masuk ICU gara-gara kekurangan gula, kekurangan garam. Apa sebutnya elektrolit yang kurang? Iya, gangguan elektrolit. Lemes, Frankie. Lemes, nggak bisa ngapa-ngapain.
Itu dirawat cuman gara-gara di situ diinfus garam doang. Perlu itu. Tapi kalau kelebihan ya sama juga. Jadi sebenarnya yang paling penting adalah normal. Tapi untuk menjaga normal ini agak sulit ya dok ya? Iya, karena kenapa? Misalnya contoh garam deh. Garam kita nggak ngerasa bahwa itu adalah garam. Di sayur ada garam, di daging ada garam, di mana-mana ada garam sebenarnya. Udah ada garamnya. Di kita malah lebih bukan hanya ditambah garam dok, dikasih micin. Nah, apa micin itu kan banyak macam nih dok ya. Saya nggak tahu sih, ada micin, ada vetsin, ada yang macam-macamnya juga. Gitu. Micin kalau biasa itu namanya itu sodium glutamat. Nah, MSG. Sodiumnya itu garam, Oke. natrium sama aja kalau kita makan micin walaupun rasanya gurih itu adalah garam. Berarti sebenarnya kebutuhan garam kita masih direndahin lagi karena udah ada MSG gitu loh. MSG tadi dok ya. Jadi artinya di sini yang pengaruh untuk kesehatan yang kita harus jaga kan dok, pola hidup tadi dokter bilang. Aktivitas, makanan, pola makan. Iya. Terus apa lagi dok? Satu lagi ya, jangan lupa soal polusi, Frankie. Polusi pengaruh sekali karena kalau ada polusi banyak, badan kita tuh nggak akan sehat, setengah mati kita tuh harus ada kerusakan sel kalau dia polusi. Polusi kalau di kota besar banyak sekali kan. Jadi intinya hidup di kota besar nih berat nih dok ya. Kita mau olahraga keluar itu kena polusi, kita di dalam nggak kena matahari nih dok. Ya, dan satu ada orang yang mungkin juga nggak sadar. Yang namanya di ruang AC juga ada penyakit yang Frankie. Penyakit yang ada di AC itu ada kumannya kadang-kadang namanya. Ada satu pernah kejadian dok. Ada satu teller di bank BNI kebetulan nih, ya di Keramat. Itu satu kali dia monyong ke sini, gitu kan? Iya. Parasepal apa disebutnya? Bell palsy. Bell palsy. Ternyata karena kesemprot AC terus-terusan. Ya. Di tempatnya dia bekerja, kemudian dia teller di layanan Prima. Iya. Itu pengaruh tuh AC juga sampai begitu dok ya? Iya, AC. Apa namanya dok? Bell palsy. Bell yang palsy. nemuin si Tuan Bell. Oh. Palsy itu artinya lumpuh. Kelumpuhan dari si Tuan Bell. Oh, kelumpuhan dari si Tuan Bell. Kalau Jaya yang nemuin ya Jaya palsy. Oh. Gitu lah. Itu Bell, S, palsy. Ntar kalau hilang lagi saya temuin deh dok. Kalau saya kan cuma bisa nemuin yang hilang. Oke, jadi itu polusi ya. Polusi. Nah polusi itu kadang-kadang disengaja sama orang. Dia ngerokok, dia minum alkohol, ya kan. Terus dia makan macam-macam lah, makan makanan yang ada pengawetnya dan segala macam. Jadi kalau kita mau hidup lebih sehat, maka kita harus back to basic. Kira-kira gitu dok ya. Jangan terlalu banyak yang aneh-aneh, kembali kepada kehidupan yang sebelum-sebelumnya, itu yang kehidupan sehat waktu kita masih tapi bukan berarti nggak enak kan dok? Ya. Sehat itu bukan berarti nggak enak kan dok? Bisa bikin sehat dan enak ya dok? Ya. Dan satu jangan lupa Frankie, kesehatan jiwa. Karena kalau jiwanya nggak sehat, itu otomatis pengaruh loh. Padahal sekarang gini ya, kalau kamu bergaul sama orang yang negatif ya, kamu udah dapetin hal-hal negatif, otomatis kesehatan kamu juga drop loh. Pengaruh dok. Oh, pengaruh. Kita main sama orang-orang yang nggak beres, kita pengaruh di otak kita juga. Iya, otak itu akan mempengaruhi badan. Makanya di dalam itu setuju. Di dalam itu di RSCM ya, di bagian penyakit dalam itu ada bagian psikosomatis namanya. Psikosomatis tuh orang sakit, dia bilang ini sakit jantung, diperiksa apa nggak ada apa-apa semuanya. Ternyata yang sakitnya apa, di otaknya yang sakit. Ya karena ketemu sama orang toksik terus sih jadi sakit, lama-lama dia jadi sakit. Iya betul, di ini RSCM penyakit ada yang dokter munculnya yang penyakit fisik yang gara-gara gitu, gara-gara otaknya yang kagak beres. Makanya ya harus positif lah, ketemu sama orang-orang yang positif, lingkungan. Tapi yang dokter tadi ngomongin tuh benar. Kita kadang-kadang ngerasa nggak sakit kalau otak kita nggak merintahin kita sakit. Ya. Contoh nih dok, kegores dok. Kita baru berasa sakit kalau begitu kita tahu, ada yang kegores. Sebelum kita sadar ada yang kegores di sini, kita nggak sakit dok. Ya. Jadi ini pengaruh nih dok, ya. Kita capek. Teman-teman banyak naik sepeda, kita nggak ngerasa capek. Tapi begitu teman-teman nggak ada, capeknya bukan main.
Terus anak juga sama, Frankie. Ah. Dia jatuh. Hmm. Sebenarnya dia sakit. Didiamin aja, dia jalan, dia nggak tapi datang orang tuanya, aduh kasihan dia nangis kejar langsung. Ya itu kayak gitu. Makanya saya ada satu menarik ya. Kalau di Jepang ya, kalau ada anak jatuh, nggak pernah ada yang disuruh dibangunin, diangkatin. Kalau di sini anak jatuh, itu lantai yang dipukul. Lantai nakal ya, bikin kamu sakit. Kalau di Jepang bilang gambate katanya, gambate semangat, bangun gitu. Nah mereka tuh punya boneka, Frankie. Bonekanya boneka Daruma namanya. Daruma itu boneka, kamu pasti cari dah di toko-toko ada tuh, buka boneka gini, kayak lonjong, matanya melotot, berkumis, berjenggot. Jadi kalau dia boneka itu dari kayu, kalau di ini pasti bangun lagi. Gini-gini dia masih dibangun lagi. Kalau anak-anak saya bilang gambate, terus dikasihnya boneka itu. Boneka ini aja kalau jatuh dia bangun lagi, jatuh bangun aja, makanya dia jadi tough. Jadi tegar, nggak cengeng gitu loh. Ini ada satu buat saya mungkin bisa diaplikasikan juga. Dokter tahu film Unyil? Ya. Zaman dulu Unyil ada yang namanya tokoh Cuplis. Ya. Cuplis itu sering diledekin, dibully sama si Unyil. Ya. Please nangis please, gitu kan. Tapi si Cuplis akhirnya nggak nangis. Nah itu coba dipraktikin kepada anak-anak kita. Dulu anak saya gituin. Jadi kalau dia nangis, saya bilang ayo nangis, berhenti dia. Kita suruh nangis sama dia berhenti, gitu kan. Jadi memang itu dia akan merasa aneh kalau misalnya lagi nangis kok papinya nyuruh nangis, langsung stop dianya. Jadi nggak pukul-pukul lantai lagi, Dok. Oke, Dok, itu kan tadi dokter bilang AC tuh banyak penyakitnya, Dok ya. Tapi kita di kota besar rata-rata kan kita selalu pakai AC. Nggak pakai AC kayaknya nggak seger gitu, Dok ya. Iya. Penyakit-penyakit apa aja sih, Dok, yang diakibatkan dari timbulnya gara-gara pemakaian AC, Dok? Gini, ya yang itu dulu orang nggak tahu tuh, ada disebut pada waktu itu ada namanya penyakit AC. Penyakit AC. Penyakit AC ternyata begitu diselidiki ternyata. Oh, ini sebelum ada ketahuan namanya nih, Dok, iya. ya. Dan dicari-cari itu ternyata di AC-nya itu kan mereka kan sebenarnya AC itu kan udara dari dalam dibersihin, resirkulasi aja begitu. Nah, udah gitu di situ hawanya kan dingin kan, suhunya dingin. Nah, itu timbullah kuman. Ternyata ada kumannya. Namanya kumannya Legionella. Keren juga tuh nama, Dok, ya. Jadi kalau punya anak boleh dikasih nama Legionella. Buat perempuan kayaknya cocok tuh, Dok. Spesies SP. Legionella. Jadi penyakitnya penyakit legioner namanya, itu bikin orang jadi sakit paru, infeksi, dan itu harus diobatin. Jadi gimana caranya kalau begitu? Ya AC-nya itu kalau dia udah sering dipakai sekian lama, secara rutin harus dicuci, dibersihin. Itu yang supaya satu. kumannya mati, hilang. Iya. Nah, itu yang jelas tuh yang selama ini ketahuan tuh AC itu satu. Yang kedua itu AC itu adalah kalau misalnya sampai ada di dalam ruang AC itu ada gas-gas beracun dan segala macam, itu akan resirkulasi di situ. Misalnya contoh, makanya ruang AC nggak boleh merokok. Iya. Kebayang kalau orang ngerokok di situ, gasnya itu nggak hilang dia putar di situ, itu kan namanya perokok pasif. Itu penyakit. Dan satu lagi, AC itu bikin kita dingin. Karena dingin kita kurang gerak. Nah, karena kurang gerak ya akibatnya lah banyak penyakit dan segala macam. Karena pada prinsipnya manusia tuh harus bergerak. Gitu. Jadi artinya ya saya nggak tahu ya, tapi kalau di Jepang sana ya, saya ngomong kembali ke Jepang. Setelah selang orang kerja 2-3 jam gitu, mereka adalah gerak-gerak dan segala macam kayak gitu. Terus lebih bahaya mana, Dok, antara pemakaian AC dengan pemakaian kipas angin, electric fan? Kipas angin sebenarnya gimana ya? Ya sebenarnya sama-sama aja sih sebenarnya. Kalau ruangan ketutup sama-sama aja gitu, Dok, ya? Iya sama-sama aja. Tapi begini, ada satu yang orang juga banyak nggak tahu ya. Kalau namanya AC sama kipas angin tuh nggak boleh diarahkan pada salah satu bagian dari tubuh kita. Misalnya AC ada di sebelah kanan, kita dihantam kanan terus, atau juga kipas angin di kanan terus, itu akan bisa menyebabkan rangsangan berlebihan dari satu sisi, dan itu akan bikin satu kelumpuhan yang tadi disebut sebagai Bell palsy itu. Jadi nggak bisa. Jadi yang terbaik gimana? Yang namanya AC atau apa ya diarahin ke arah tembok, jadi nggak ke arah orang gitu. Itu aja sih. Ya, oke.
Nah, ini satu lagi dok. Saya mau nanya sama dokter penyakit yang umum terjadi. Ya. Mungkin jawabannya agak singkat nih dok. Namanya masuk angin dok. Itu masuk angin, ya bukan masuk angin ya di istilah di politik sana dok masuk angin ya. Nah masuk angin di sini kan, tadi kan kita bahas AC nih dok. Ya. Bahas AC orang, nah ini ada sedikit perbedaan lagi nih dok. Saya, karena saya dari kecil itu tidak pernah dididik untuk main di hujan segala macam dok. Ya. Jadi bayangin aja begitu kita kena hujan aja, terus kemudian bisa masuk angin. Ya. Sementara orang lain dari kecil begitu hujan, bukannya dia masuk rumah, dia keluar, dia main mandi hujan. Ya. Nggak masuk angin. Ya. Itu kan daya tahan. Sebenarnya masuk angin itu kategori apa sih dok? Sebenarnya begini, karena orang nggak ngerti sebenarnya yang terjadi apa. Orang itu masuk angin itu adalah gejala flu sebenarnya. Gejala itu baru gejala. Gejala flu. Jadi orang setelah kena gitu badan rasanya menggigil, ya barangkali dia rada pilek, terus kemudian ada rada meriang segala macam, dan biasanya juga ada penumpukan gas di dalam perut gitu, dia bertahak dan segala macam, sehingga dianggapnya oh jangan-jangan ada gas yang keluar itu karena ada gas yang masuk. Tapi itu memang istilah yang hanya ada di Indonesia tuh, namanya masuk angin, dan Malaysia ya. Masuk angin, makanya di sini ada obat yang namanya tolak angin. Nah, yang mau masuk itu ditolak. Dan itu ternyata konsep itu diterima tuh sampai ke luar negeri tuh, Frankie. Itu salah satu jamu yang sampai masuk ke Afrika, ke Eropa, ke Amerika, itu adalah jamu tolak angin yang adalah produksi Indonesia. Iya. Konsep itu nggak ada di tempat lain tuh. Kalau waktu saya masih kecil ada satu minyak dok, PPO. Ya. Mungkin dokter Jaya masih ingat dok? Iya. Singkatannya dok? Nggak tahu. Pak Pung Oil. Yang menemukan itu si Pak Pung. Jadi Pak Pung Oil. Baunya nggak enak, jadi kalau kita di kelas itu dikeluarin minyak itu udah tutup hidung semua deh ya. Ya, angin aja nggak mau masuk ya. jadi Ya ini kadang-kadang kita kan ya dengan kemajuan teknologi segala macam juga kan ada yang menurut saya lupa sama sejarah-sejarah waktu kita masih kecil dok ya. Dulu kalau kita masuk angin dikasih apa dok? Kasih bawang merah, diirisin sini, sembuh dok. Sekarang ya, mesti pakai obat dok. Ada satu bawang merah sama kayu putih, ya. Ditumbuk, diborehin di sini, terus langsung keluar tuh. Gitu kan? Yang keluar. Itu obat juga kan dok sebenarnya? Iya katanya. Tapi jadi ada satu yang menarik ya. Ini kembali ya, karena saya banyak sekolah di Jepang ya. Di Jepang itu jarang, nggak ada tuh anak-anak kecil masuk angin. Tahu nggak kenapa, Frankie? Namanya lain dok, bukan masuk angin sebutnya dok. bukan gitu. Mereka tuh di sana tuh aneh. Justru yang namanya supaya daya tahannya dia pada kuat, sengaja harus dilawan. Jadi pada waktu musim dingin, anak-anak SD, TK, itu ada acara tuh di mana tuh mereka harus buka baju. Buka baju cuman pakai cawat doang. Buset. Dia tuh harus tahan untuk dia, udara luar dibawa keluar kelas. Dengan cara seperti itu mereka jadi kuat. Frankie, saya nggak tahu, tapi itu adalah sesuatu yang adalah normal sampai sekarang dikerjakan itu. Tapi memang Jepang ini rada ekstrim nih dok dok. Jadi ada satu yang lucu. Dokter tahu kan kalau kita habis olahraga panas tuh dok, apa yang disuruh? Jangan minum air dingin katanya. Jangan kena air mandi dulu, tunggu temperaturnya sampai normal dulu. Tapi saya baca di satu waktu saya ke Jepang juga, itu di sana dianjurin terbalik dok. Habis olahraga panas-panasan, minum aja air dingin supaya badan cepat balik. Karena katanya nih dok, barang-barang apapun yang masuk ke badan sini, nanti sampai sini katanya sampai perut tuh suhunya normal semua katanya. Katanya dok. Terus kedua, kalau badan kita panas, kena air, langsung itu jadi dingin. Nggak sempat terjadi pemanasan yang berlebih katanya. Saya nggak tahu. Saya punya satu pengalaman yang juga terbalik, Frankie. Saya di Jepang, tiba-tiba saya pincang, Frankie. Pincang, tumit saya sakit, dipakai jalan nggak bisa, pincang bener, sakit setengah mati. Dan sebagai dokter saya minum obat anti rematik kan, kagak mempan, Frankie. Terus saya pergi ke profesornya, Prof, kenapa ini? Saya bilang, penyakit apa? Saya nggak pernah sakit kaki. Ini kayak gini. Sama dia dikasih koyo, Frankie.
Kalau kita tahu koyo kan di sini, Koyo hot. koyo cabe, semua panas kan? Iya. Saya bingung, kenapa dikasih koyo? Koyonya gede segede gini. Bungkus dibungkus ditumit. Koyonya dingin ternyata, Frankie. Dingin, tiba-tiba langsung hilang itu penyakitnya. Saya bilang, kenapa kok bisa begitu? Kaki kamu sakit karena di sendi kamu itu ada cairan sendi. Cairan sendinya beku karena dingin. Nah, dingin harus dilawan dingin, dia bilang. Makanya dikasih koyonya koyo dingin. Gitu, saya nggak pernah ketemu itu koyo dingin di Indonesia. Ada dok, Ada. saya punya tapi lupa namanya apa. Tapi itu mungkin belakangan dikasih gitu. Tapi di Jepang itu ada koyo-koyo yang aneh lagi, Frankie. Di sana kan pakai dingin kan. Saya pergi ke tempat yang dingin, udah di dalam pakai training, pakai training 2 lapis, pakai celana, pakai jaket, pakai apa gitu, tetap aja dingin. Saya datang ke profesornya. Profesor, kenapa saya dingin begini? Saya lihat tuh orang Jepang sama pakai baju 2 lapis doang. Baju dalam yang tipis, training yang tipis sama pakai gitu. Ya kok bisa begitu, dia bilang. Sini, buka jaket kami, katanya. Dibuka jaket saya. Terus jaket saya ditempelin koyo, Frankie. Pakai baju, begitu pakai baju seluruh badan saya hangat. Tahu nggak? Koyo itu bikin seluruh badan saya hangat. Padahal koyonya ditempel di jaketnya. Jadi ada koyo hangat di sana. Yang bisa seperti itu. Dan lebih aneh lagi begini. Di Jepang kan naik kereta, kalau di tempat paling enak tuh kalau tempat lagi dingin apa? Naik kereta. Karena di kereta tuh hangat, Frankie. Karena di sana tuh ada heater kan? Ya. Heater. Di sana tuh AC sama heater tuh mesinnya sama. Cuma tinggal diatur doang. Dia heater, di sana hangat gitu loh. Tapi di hangat-hangat begitu juga saya sering ada nenek-nenek tuh bawa buntelan ya, jadi kayak benda kecil gitu, hitam. Dipegang-pegang gitu. Saya sendiri ngerasa tangan saya dingin ya, udah pakai sarung tangan dingin. Tapi pakai sarung tangan kan kagak enak. Kita nggak bisa megang apa-apa kan, susah tuh. Iya dong. Coba. Dia nggak pakai sarung tangan, nenek-nenek, mah dipegang-pegang itu tuh benda tuh seperti kayak dari kain gitu. Saya tanya profesor saya, apaan itu? Oh ini kamu mau, katanya, saya beliin ini. Dibeliinlah satu bendanya isinya kain hitam. Di dalamnya tuh ada seperti kayak bubuk-bubuk gitu. Ditonjok, pok gitu, tonjok saya pegang. Dia jadi hangat, Frankie. Itu aneh ya. Benda itu langsung jadi hangat dan angkatnya 12 jam. Nah itu dipegang-pegang sama nenek-nenek itu, dan nenek-nenek pegang itu supaya tangannya kagak dingin. Terus saya bilang, itu isinya apa sih? Batu bara, katanya. Batu bara, dia nggak tahu di batu bara tambah apa. Begitu dipukul dia bereaksi menghasilkan panas. Itu benda-benda yang seperti itu saya nggak pernah ketemu di Indonesia, benar, Frank. Kalau di Indonesia koyo dijadiin lagu, dok. Lagunya Didi Kempot, koyo ngene. Gitu. Enggak, tapi maksudnya saya tuh ya kadang-kadang kita ke luar negeri kemana kita belajar hal-hal yang aneh yang kita nggak pernah tahu. Iya, jadi memang sih kalau saya punya pemikiran ya, kita makanya kan ada satu gerakan tempo hari ya, back to basic, back to nature, segala macam itu perlu kita ingat-ingat lagi ya, karena apa? Yang kemajuan-kemajuan tanpa kita ngelihat ke belakang lagi, dok, itu akibatnya bisa nggak sesuai sama kita punya harapan. Tapi kalau kita depan belakang mestinya harapannya jadi lebih bagus ya, dok ya. Oke ya, dok, nanti kalau ada kesempatan, dok, kira-kira dokter bisa ya untuk bantuin ngebahas, ada temen tuh yang namanya kena kanker prostat, penyakit prostat. Ya, prostat. Prostat itu panjang nggak sih, dok, penjelasannya, dok? Ya bisa panjang bisa pendek, tergantung. Ya, jadi nanti one day di satu episode mungkin kita pengen lebih panjang lagi, karena kalau cuma sebentar kesian. Bagaimana dia mensikapi penyakitnya ini, karena prostat itu kan umum dialami sama lelaki, dok ya. Iya. Tidak di perempuan, dok ya. Enggak ada. Prostat hanya dimiliki laki-laki. Oh, eksklusif. Buat laki-laki. Baiklah, dok. Ya jadi kayak tadi. Jadi untuk yang ini mungkin dokter ada tambahannya, dok? Ya
Untuk sehat ya, yang jelas pertama pikiran kita mesti sehat. Terus kalau makan misalnya ya jangan berlebihan gitu loh, jangan berlebihan. Dan satu ya mesti cukup istirahat, jangan lupa. Karena selain aktivitas, kalau istirahat nggak cukup, tetap aja orang gampang sakit gitu. Oke. Itu aja dok. Nah ini untuk yang nonton podcast kita nih, saya tuh kadang-kadang kan kalau karena saya keilmuan saya dari matematik, saya cuma mau ngetes juga nih. Siapa tahu ada yang bisa menjawab kuis dari saya dok. Jadi kuisnya sederhana. Nanti yang bisa tolong kasih di jawabannya di mungkin lewat komen kalau bisa ya. Karena itu bisa disebutin. Jadi di matematik tuh dulu ada saya waktu sekolah. Jadi soal ujian. Soalnya sederhana, cuma 3 baris ya. Jika A adalah anggota himpunan bilangan asli. Dokter tahu kan bilangan asli kan mulainya dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan 0 adalah anggota himpunan bilangan cacah. Dia punya petunjuknya adalah buktikan bahwa 1 lebih besar daripada 0. Itu aja tuh, mungkin siapa tahu ada di antara penonton yang bisa membantu saya merefresh lagi. Saya sih sudah sampai sekarang saya masih hafal dok, karena jawabannya itu cuma 3 baris doang. Oke. Ya siapa tahu ada yang bisa, karena kita bermain kesehatan supaya otak kita nggak capek, supaya otak kita nggak pikun dok. Oke, makasih dokter Jaya. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys.